Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Sinaga, NPM 23412031 dari kelas AKT 23A Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan strategi perusahaan, di mana materi ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana perusahaan menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, melalui pembahasan ini kita akan memahami bahwa keberhasilan sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan, ketetapan strategi, dan efektivitas sistem pengendaliannya. Tujuan bukan hanya sekedar penyertaan formal, tetapi merupakan kompas yang mengarahkan seluruh aktivitas organisasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, tujuan berfungsi sebagai dasar untuk menentukan standar dan indikator kinerja. Setiap kegiatan dilakukan oleh individu maupun unit kerja harus dapat dikaitkan dengan tujuan yang lebih besar. Ketika tujuan organisasi dirumuskan dengan jelas dan realistis, maka pengendalian manajemen menjadi lebih terarah dan hasilnya pun dapat diukur secara objektif. Dalam praktiknya, tujuan jangka pendek berfungsi untuk menjaga stabilitas operasional, sedangkan tujuan jangka panjang memberikan arah strategis bagi masa depan perusahaan. Sistem pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan jangka pendek tidak bertentangan dengan strategi jangka panjang. Misalnya, efisiensi biaya harus tetap mempertahankan kualitas produk agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Dengan begitu, keseimbangan antara kinerja saat ini dan keberlanjutan masa depan dapat terwujud. Strategi merupakan inti dari upaya organisasi untuk mencapai keberhasilan. Dalam konteks pengendalian manajemen, strategi menjadi dasar untuk menentukan apa yang harus dikendalikan. Setiap kebijakan dan keputusan operasional harus mencerminkan implementasi strategi yang telah ditetapkan. Strategi juga berfungsi sebagai pedoman bagi semua unit kerja agar tetap searah dalam mencapai sasaran yang sama. Tanpa strategi yang jelas, sistem pengendalian akan kehilangan orientasinya. Sistem pengendalian manajemen bertindak sebagai penghubung antara strategi dan juga pelaksanaan. Tanpa pengendalian yang efektif, strategi bisa gagal di tahap implementasi karena tidak adanya mekanisme pemantauan. Sebaliknya, tanpa strategi yang jelas, sistem pengendalian tidak memiliki tolak ukur yang pasti. Oleh karena itu, hubungan antara ketiganya harus berjalan seimbang. Dengan tujuan menjadi arah, strategi menjadi jalan, dan pengendalian menjadi pengawas yang memastikan semuanya berjalan harmonis. Dalam menyusun strategi, perusahaan harus memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, serta persaingan industri. Di sisi internal, kemampuan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi juga sangat berpengaruh. Budaya organisasi pun menentukan sejauh mana strategi dapat diterapkan secara konsisten. Sistem pengendalian harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik tersebut agar strategi yang dirancang dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien. Strategi perusahaan terbagi menjadi 3 tingkat utama. Yang pertama, strategi korporat menetapkan arah besar perusahaan seperti diversifikasi atau ekspansi pasar. Kemudian strategi bisnis menjelaskan secara cara bersaing di industri tertentu, misalnya melalui inovasi produk atau keunggulan biaya. Sedangkan strategi fungsional berfokus pada bidang spesifik seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Ketiga tingkatan ini harus selaras agar seluruh bagian organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Proses perumusan strategi dimulai dengan menganalisis faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta faktor eksternal seperti peluang dan ancaman pasar. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis. Setelah itu, manajemen menyusun berbagai alternatif strategi dan memilih yang paling sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Langkah ini memastikan strategi yang disusun realistis dan dapat dilaksanakan. Strategi adalah tahap paling krusial dalam proses manajerial. Strategi harus dikomunikasikan dengan jelas ke seluruh bagian organisasi agar mudah dipahami dan dijalankan secara
rencana dengan menetapkan indikator kinerja atau KPI, dan evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengidentifikasi penyimpangan serta menentukan tindakan korektif. Dengan demikian, strategi tidak hanya berhenti di perencanaan, tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan. Di era digital, strategi perusahaan harus bersifat adaptif dan berbasis data. Keputusan tidak lagi hanya bergantung pada intuisi, tetapi juga pada analisis data yang akurat dan cepat. Inovasi produk, efisiensi digital, dan kolaborasi lintas fungsi menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing, dan sistem pengendalian modern pun perlu disesuaikan agar mampu memantau kinerja digital dan mendukung pengambilan keputusan secara real time. Tujuan memberikan arah, sementara strategi menjelaskan langkah-langkah untuk mencapainya. Namun, keduanya tidak akan efektif tanpa sistem pengendalian yang menghubungkan keduanya. Pengendalian memastikan bahwa strategi selalu selaras dengan arah tujuan serta menyesuaikan langkah ketika terjadi perubahan. Sinergi inilah yang menciptakan organisasi yang solid, adaptif, dan berorientasi hasil. Tujuan memberikan arah. Tujuan dan strategi merupakan dua pilar utama yang menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Tujuan memberikan gambaran tentang hasil akhir yang ingin dicapai, sedangkan strategi menunjukkan cara untuk mencapainya melalui langkah yang terencana. Sistem pengendalian manajemen berperan sebagai penghubung antara keduanya dan memastikan setiap tindakan dan keputusan tetap berada pada jalur yang tepat. Dalam lingkungan bisnis dinamis, tujuan dan strategi harus selalu dievaluasi dan disesuaikan agar tetap relevan. Ketika ketiganya, tujuan, strategi, dan pengendalian berjalan dengan selaras, perusahaan akan mampu beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan.